Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh-tokoh Alkitab yang terangkat ke surga. Dan kali ini kita akan membahas kisah-kisah menarik lainnya. Akan tetapi, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar channel ini dapat tersampaikan kepada semua orang. Dan langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah nyata tentang Bunda Maria. Hari ini, kita akan menyelami kisah luar biasa seorang wanita yang dipilih oleh Allah untuk membawa terang ke dunia ini, yaitu Bunda Maria, ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kisah iman, ketaatan, dan pengorbanan yang tak terlupakan. Maria adalah seorang gadis muda Yahudi yang tinggal di kota kecil bernama Nazaret yang terletak di wilayah Galilea. Ia dikenal sebagai pribadi sederhana, saleh, dan rendah hati. Pada masa itu, ia sudah bertunangan dengan Yusuf, seorang pria dari keturunan Daud yang bekerja sebagai tukang kayu. Dalam tradisi Yahudi, pertunangan sudah dianggap hampir sama dengan pernikahan secara hukum. Jadi ketika Maria hamil sebelum mereka tinggal bersama, ini bisa menimbulkan skandal besar. Tapi di balik semua itu, Allah punya rencana yang sangat besar untuk hidup Maria. Pada suatu hari, malaikat Gabriel datang menemui Maria dengan pesan dari Tuhan. Ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 28, Maria terkejut dan bingung. Kenapa malaikat datang kepadanya? Apa maksud ucapan itu? Malaikat Gabriel menjelaskan bahwa Maria telah dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Ia akan mengandung oleh Roh Kudus, bukan karena hubungan dengan laki-laki. Anak itu harus dinamai Yesus, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Gabriel berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 32 dan 33. Bayangkan situasinya, Maria masih remaja, belum menikah, dan hidup di masyarakat yang sangat taat hukum. Mendengar bahwa ia akan mengandung tanpa suami bisa membuatnya dihakimi orang-orang, ditolak Yusuf, bahkan dirajam secara hukum Musa. Namun, Maria tidak memberontak atau lari, melainkan ia menjawab dengan ketaatan total kepada Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Dengan jawaban ini, Maria menunjukkan iman dan keberaniannya, menerima panggilan Tuhan meski penuh resiko. Inilah awal dari perjalanannya sebagai Bunda Sang Penebus. Setelah malaikat Gabriel menyampaikan kabar kepada Maria, Maria mulai mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Tapi masalah segera muncul. Yusuf, tunangannya, menyadari bahwa Maria hamil, dan ia tahu bahwa anak itu bukan dari dirinya. Sebagai pria yang benar dan baik hati, Yusuf tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum. Jadi ia berniat menceraikannya secara diam-diam. Karena dalam tradisi Yahudi, tunangan bisa diceraikan seperti pernikahan. Namun, Allah juga menyatakan kehendaknya kepada Yusuf. Dalam mimpi, malaikat berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Matius 1 ayat 20. Dengan iman yang teguh, Yusuf memutuskan untuk taat pada Tuhan dan tetap menerima Maria sebagai istrinya. Ini adalah langkah besar dan penuh risiko karena mereka bisa dikucilkan masyarakat, tapi mereka percaya pada rencana Allah. Beberapa waktu kemudian,
Kaisar Agustus mengeluarkan dekrit bahwa seluruh rakyat harus mendaftar untuk sensus. Maka, Yusuf dan Maria yang kini sedang mengandung tua harus menempuh perjalanan jauh dari Nazaret ke Bethlehem, sekitar 110 kilometer. Bayangkan Maria, dalam kondisi hamil besar, naik keledai atau berjalan kaki melewati perbukitan dan jalan berbatu, perjalanan yang melelahkan dan penuh tantangan. Tapi mereka tetap melakukannya dalam ketaatan pada aturan dan pimpinan Tuhan. Sesampainya di Bethlehem, semua penginapan penuh. Tidak ada tempat yang layak untuk mereka beristirahat. Akhirnya, mereka berlindung di tempat sederhana. Mungkin sebuah kandang atau tempat hewan disimpan. Di sanalah, dalam kesunyian malam dan dalam kondisi sangat sederhana, Maria melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Ia membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya di palungan tempat makan ternak. Tidak ada dokter, tidak ada perawat, hanya Yusuf, Maria, dan kehadiran Tuhan. Malaikat kemudian memberitakan kelahiran ini kepada para gembala, orang-orang yang dianggap rendah dalam masyarakat, sebagai tanda bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang kaya atau kuat, tetapi untuk semua manusia. Setelah kelahiran Yesus di Bethlehem, hidup Maria tidak menjadi lebih mudah. Ia justru memasuki perjalanan panjang sebagai seorang ibu yang menyaksikan anaknya tumbuh untuk suatu misi besar, menebus dunia. Maria dan Yusuf membesarkan Yesus di Nazaret. Mereka mendidiknya dalam tradisi Yahudi, membawanya ke Bait Allah, dan membesarkannya dengan penuh kasih. Yesus tumbuh menjadi anak yang bijaksana dan taat, dan Maria pasti sering merenungkan banyak hal tentang siapa sebenarnya anak ini. Dalam Lukas 2 ayat 19 dikatakan, "Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya." Maria tahu bahwa Yesus bukan anak biasa, tapi anak Allah yang membawa misi ilahi. Tapi Maria tetap memperlakukannya dengan kasih seorang ibu, mendampingi, merawat, dan membimbingnya. Ketika Yesus berusia sekitar 30 tahun, ia mulai pelayanan publiknya, mengajar tentang kerajaan Allah, melakukan mujizat, dan menyembuhkan orang sakit. Maria, sebagai ibu, mengikuti dari kejauhan. Kadang ia hadir dalam peristiwa penting, seperti di pernikahan di Kana ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini adalah mujizat pertamanya, dan Maria yang mendorongnya untuk bertindak. Namun, seiring waktu, pelayanan Yesus menjadi semakin kontroversial. Banyak orang mulai membencinya, termasuk para pemimpin agama. Tuduhan palsu pun bermunculan. Maria tentu tahu bahwa situasi ini berbahaya, tapi ia tetap percaya dan mendoakan anaknya. Puncak penderitaan Maria terjadi saat Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Bayangkan Maria, sang ibu, menyaksikan sendiri anak yang ia lahirkan dipukul, diludahi, dicambuk. Anak yang ia gendong kini memikul salib. Anak yang ia besarkan kini tergantung di kayu salib dalam kesakitan yang luar biasa. Ia berdiri di kaki salib, tak bisa menolong, hanya bisa menangis dan tetap mendampingi. Betapa hancur hatinya. Namun bahkan dalam penderitaannya, Yesus tidak lupa akan ibunya. Dalam Yohanes 19 ayat 26 dan 27 dikisahkan, Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berdiri di sampingnya, lalu berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid itu, "Inilah ibumu." Yesus menyerahkan Maria untuk dijaga oleh murid yang dikasihinya, kemungkinan besar Yohanes, sebagai tanda kasih terakhirnya kepada ibunya. 3 hari setelah kematiannya, Maria mendengar kabar agung Yesus telah bangkit. Ia menjadi saksi bukan hanya penderitaan anaknya, tapi juga kemenangannya atas maut. Maria juga hadir bersama para murid saat Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Ia terus melayani dan mendukung gereja, mula-mula dengan doa dan penghiburan. Maria bukan sekadar ibu dari Yesus. Ia adalah teladan ketaatan,
simbol kasih yang tak tergoyahkan, dan seorang hamba Tuhan yang berkata ya pada rencana Allah, walau ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari ini, kita mengenang Maria bukan untuk disembah, tapi untuk diteladani. Seperti Maria, kita pun dipanggil untuk berkata, "Ya Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Begitulah kisah Bunda Maria part 1. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian. Like jika kalian suka dengan konten seperti ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk bagikan video ini agar semakin banyak orang mengenal kisah luar biasa Bunda Maria. Sampai jumpa di video selanjutnya.